Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagungi karahayon mugi kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan ciri perilaku manusia terkena gangguan jin yang kedua. Sebelum saya paparkan hal tersebut, terlebih dahulu saya selalu mendoakan kepada para pencinta channel Gus Ismu di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah dan segala hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana apa yang saya sampaikan, bahwa pada saat ini saya akan menyampaikan ciri-ciri perilaku manusia terkena gangguan jin. Yang kedua, tentunya bagi saudara semuanya yang belum melihat atau mendengarkan video saya yang pertama, saya akan mengulas intinya saja 1-5. Yang pertama, sulit tidur. Yang kedua, sering melihat penampakan. Yang ketiga, indigo sampai tahu masa depan orang lain. Yang keempat, hidupnya sering banyak sialnya daripada baiknya. Yang kelima, malas beramal soleh dan senang bermaksiat. Pada saat ini saya akan menyampaikan 6-9. Untuk yang keenam, terlalu lama ketika ia di kamar mandi walaupun hanya sekedar buang hajat kecil. Saudaraku yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim telah diajarkan ketika kita mau masuk ke kamar mandi, kita disuruh untuk berdoa, bunyinya Allahumma ini a'udzubika minal kubusi wal qabais. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Tentunya kalau ajaran kita mengajarkan hal tersebut, bahwa kita sebagai orang yang beriman harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal gaib, salah satunya makhluk bernama jin. Makhluk yang bernama jin ini ada yang kafir, ada yang perilakunya seperti orang NU, seperti orang Muhammadiyah dan lain-lainnya dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya jin yang kafir ini adalah jin yang selalu menggoda di dalam kehidupan manusia. Jin kafir ini juga sering menempati di kamar mandi tersebut. Untuk itu saudaraku yang berbahagia, untuk menghindari supaya jin tidak mengganggu, maksud saya jin kafir tidak mengganggu kita, maka ketika kita masuk ke kamar mandi, walaupun hanya sekedar buang hajat kecil, kita berupaya untuk berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sering mimpi buruk. Mimpi buruk ini contohnya seseorang yang dikejar oleh ular. Contoh yang lain, bagi seseorang perempuan, mimpi didatangi seorang lelaki yang tampan dan dia jatuh cinta
kepada perempuan tersebut. Dan masih banyak lagi contoh mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk artinya dapat mengakibatkan sejumlah komplikasi berikut. Misalnya gangguan mood kita, kecemasan yang sangat tinggi, atau kita mengalami sebuah depresi, dan kadang juga bisa mengakibatkan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Di dalam ajaran kita, ketika kita bermimpi buruk, segeralah bangun dan kita membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, kita meludah ke kiri 3 kali. Mengapa kita meludah ke kiri 3 kali? Secara otomatis setan atau jin kafir yang mengganggu kita ketika kita bermimpi buruk tersebut, kalau misalnya letaknya di sebelah kiri dan dia terkena ludah kita, maka dia akan pergi. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah ini bisa kita melakukan sholat hajat, atau kita juga bisa melakukan sholat taubat. Yang keempat, merubah posisi tidur. Ketika kita bermimpi buruk, kita tidurnya menghadap ke timur, maka kita berupaya untuk merubah posisi menghadap ke barat. Itu sebuah contoh. Yang kelima, mimpi buruk yang datangnya dari jin atau syaitan, janganlah kita ceritakan kepada orang lain, dan janganlah kita menafsirkan sendiri. Saudaraku yang berbahagia, untuk yang ke-8, sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Kenapa kita mendapatkan bisikan-bisikan gaib? Yang pertama, setan membuat manusia sibuk memikirkan yang sudah terjadi dan membuatnya berandai-andai. Yang kedua, membuat manusia memikirkan kejadian yang belum terjadi, lalu dia mengandai-andai seandainya nanti terjadi lalu bagaimana, dan syaitan akan membuatnya mencemaskan berbagai hal yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga, membuat manusia memikirkan hal-hal keji dan haram. Yang keempat, menghayal dan berangan-angan yang tidak mungkin terjadi. Yang kelima, membuat manusia memikirkan berbagai perkara batil. Misalnya ia memikirkan bagaimana rasanya minumnya khamar, bagaimana mereka melakukan perjudian secara online, dan berbagai macam pikiran-pikiran negatif yang menghantui manusia tersebut. Ini pada dasarnya dibuat oleh jin kafir atau setan tersebut. Yang keenam, membuat manusia memikirkan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal, yaitu semisalnya ide-ide yang tak berguna. Saudaraku yang berbahagia, untuk ciri manusia yang terkena gangguan jin yang terakhir, yang ke-9, cemas tingkat tinggi dan sering ragu di dalam memutuskan sesuatu. Hal ini tentunya ditandai merasa panik atau cemas saat berada di tempat tertentu yang ia yakini terdapat hantu. Berikutnya, merasa ketakutan
berlebihan yang menyebabkan kesulitan tidur atau menghindari tempat tertentu. Yang terakhir, gejala seperti serangan panik saat merasa ketakutan seperti jantung berdebar, mulut kering, mual, pusing, dan bingung. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita mengetahui ciri-ciri perilaku manusia terkena gangguan jin kafir, maka kita sebagai orang mukmin harus berupaya untuk melakukan ruqyah secara mandiri. Maka video berikutnya akan saya ulas bagaimana tata cara meruqyah secara mandiri. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.